Terungkapnya sindikat pedofilia online internasional lewat Facebook Official Candies Group seakan membuka kotak Pandora yang mengancam anak-anak Indonesia. Dan untuk mengetahui lebih jauh, kita akan berbincang dengan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Pak Seto Mulyadi. Selamat siang. Selamat Pak Seto, siang, Mas terima kasih Dadi. telah bergabung bersama kami di Kompas Siang. Terima kasih juga. Ini fenomena yang kembali terulang, Ya, Pak Seto. ya. Anda melihat kali ini ada hubungan dengan jaringan internasional. Anda melihat kali ini sudah lebih parah dari sebelumnya? Ya, kelihatannya begitu. Karena kemarin misalnya ditemukan bahwa salah satu tersangka ini mempunyai jaringan dengan 11 grup WhatsApp internasional dan kemudian mengirim berbagai adegan-adegan yang sangat tidak senonoh yang dilakukan terhadap anak-anak. Bahkan ada umur 4 tahun. Ya, disetubuhi, kemudian segala macam yang sangat tidak layak, ya, penuh dengan pelanggaran anak, dan kemudian di expose, ya, di upload, kemudian ya tersebar, mungkin juga dinikmati oleh orang-orang yang memang menyukai hal-hal seperti itu, begitu. Ya, nah kalau Anda melihat mengapa sih orang sampai tega melakukan hal ini, apalagi terhadap anak-anak kecil yang belum mengerti apa-apa begitu? Iya. Saya kira beberapa, misalnya kemarin salah satunya juga kenapa menyasar anak-anak, ya mereka mungkin tidak mampu untuk bisa menyasar orang dewasa atau sesama usia dan sebagainya, maka sasaran yang paling empuk, yang mudah dibohongi atau mudah dipaksa, mudah diperdaya dan sebagainya adalah anak-anak. Mungkin dengan iming-iming, mungkin juga dengan semacam tadi pelatihan olahraga atau les privat atau apa saja yang lain. Sehingga anak merasa mendapatkan kasih sayang dari orang itu. Beberapa korban misalnya yang kami catat dari kasus Emon di Sukabumi misalnya, mereka menyatakan membela Emon karena dia yang memberikan kasih sayang kepada kami, yang tidak kami peroleh di dalam keluarga. Ya. Jadi kadang-kadang keluarga juga abai, kurang peduli, atau memberikan tekanan-tekanan yang berlebihan, akhirnya anak tidak merasa nyaman, tidak ramah anak dalam keluarga, nah, lari meninggalkan keluarga. Artinya peran penting orang tua sangat vital dalam hal ini ya? Betul, dan sebetulnya selain orang tua juga warga sekitar. Lingkungan. Ya, jadi namanya kan rukun tetangga, rukun warga. Harus ada kerukunan dan saling bantu. Jangan lantas diabaikan ya begitu. Betul, ya? betul. RT juga punya fungsi yang sangat vital dalam sangat penting. Pak Seto, kemarin Anda juga hadir dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya ya. Ini ada jaringan internasional yang menyusup ke dalam media sosial, di Facebook, di WhatsApp. Anda melihat cara kerja mereka seperti apa supaya ini bisa diwaspadai para orang tua di? Iya, itu tadi kadang-kadang juga anak-anak kita kan kecil-kecil sudah punya berbagai peralatan media sosial seperti itu. Kemudian dengan mudah bisa mengungkap namanya jelas, gambar-gambarnya dan sebagainya. Nah, para predator ini sangat jeli untuk bisa menemukan hal ini. Nah, kemudian mencoba untuk bersahabat, tapi dengan identitas yang sudah dipalsukan. Jadi kemudian seolah baik, ajak bertemu, tiba-tiba ternyata bukan sebagaimana yang diduga oleh anak-anak, tapi kemudian dengan segala cara-cara tertentu bisa menjebak mereka untuk menjadi korbannya. Artinya satu catatan lagi bagi orang tua, mohon bijak untuk memberikan anak-anak mereka gadget ya. Jika memang belum terlalu mengerti menggunakan sosial media di gadget, sebaiknya jangan begitu. Iya, dan melakukan pendampingan yang penuh persahabatan, bukan pendampingan penuh dengan tekanan. Ataupun instruksi-instruksi dan sebagainya. Nah, ini ada jaringan yang disebut Pedophilia Candies Group yang kemarin diungkap oleh kepolisian. Sejauh mana ini, seberapa besar jaringan ini bisa membahayakan? Iya, karena sudah banyak korbannya, sudah menyasar korban-korbannya. Yang paling penting kita mensosialisasikan agar para orang tua waspada, agar lembaga-lembaga dari RT RW waspada, menyampaikan kepada warganya, ya, mungkin dengan pertemuan-pertemuan warga, pelatihan-pelatihan dan sebagainya, sehingga para orang tua juga bisa menjadi pendidik yang bersahabat dengan putra-putrinya. Baik, Seto, kita tahan dulu dialog kita akan bergabung dengan rekan kami, jurnalis Kompas TV Adisti Larasati yang saat ini berada di Polda Metro Jaya untuk mengetahui proses hukum yang tengah dilakukan oleh kepolisian terhadap para predator anak ini. Adisti, selamat siang. Apakah sudah ada tindakan atau pengembangan dari kasus ini dari kepolisian, Adisti?
Ya, selamat siang Radi Saputro dan juga saudara. Memang terkait dengan kejahatan seksual yang menimpa anak di bawah umur, kasus pedofilia ini memang merambat ke media sosial. Salah satunya adalah Facebook dan juga WhatsApp grup. Facebook pihak Polda Metro Jaya dalam hal ini adalah Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya memang mengungkap kasus antara kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur dan juga atau kasus pedofilia dan juga prostitusi online. Kemarin memang pihak kepolisian Polda Metro Jaya sudah merilis dalam pengungkapan kasus tersebut, dalam hal ini adalah Facebook atau grup Facebook Candice Group yang memang sudah diblokir oleh Polda Metro Jaya. Dari hasil rilis tersebut memang pihak kepolisian Polda Metro Jaya sudah menetapkan 4 orang tersangka pemilik akun Facebook tersebut. Namun informasi terbaru yang kami dapatkan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya yang menyatakan bahwa dari hasil pengembangan penyelidikan kasus ini tidak menutup kemungkinan korban dan juga pelaku terus bertambah. Sejauh ini memang baru 4 pelaku yang memang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menyatakan bahwa kemungkinan tersangka akan terus bertambah. Begitu pula dengan para korbannya. Sejauh ini memang pihak kepolisian Polda Metro Jaya menyatakan memang bahwa ada 8 orang anak dalam rentan usia 3 hingga 12 tahun yang menjadi korban kasus pedofilia di media sosial Facebook yakni Candice Group. Dari 8 orang korban tersebut, 5 orang korban atau 5 anak ini berdomisili di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 2 orang korban anak ini berdomisili di Malang, Jawa Timur, dan 1 orang korban anak ini berdomisili di Jakarta. Memang pihak dari kepolisian Polda Metro Jaya masih terus melakukan pengembangan dan juga penyelidikan terkait dengan pengungkapan kasus ini. Dari informasi terbaru yang kami dapatkan memang ada 500 video yang memang sudah ditetapkan sebagai barang bukti dan juga 100 foto di akun sosial media Facebook, dalam hal ini adalah Candice Group yang pihak Polda Metro Jaya sudah memblokirnya. Dan pihak kepolisian sendiri memang terus melakukan penyelidikan dan juga pengembangan terkait dengan kasus ini. Namun kami mendapatkan informasi dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya yang menyatakan bahwa memang pembuatan grup Facebook yang disyarat dengan kasus pedofilia ini menyasar bukan karena faktor uang, namun melainkan karena faktor kepuasan dari tersangka-tersangka ini yang dinyatakan sebagai pedofil atau predator anak. Terkait dengan perputaran uang sendiri memang ada informasi yang beredar jika salah satu peserta atau anggota dari Candice Group ini me-like video ataupun foto ini mendapat $15 dan perputaran uang ini diputar dalam virtual atau rekening virtual dalam akun sosial media tersebut. Dan hingga saat ini memang pihak kepolisian masih terus menelusuri tersangka-tersangka lain dan juga kemungkinan adanya korban yang terus bertambah. Terkait dengan kemungkinan korban dan juga pelaku yang terus bertambah, pihak kepolisian juga bekerja sama dengan jaringan kepolisian internasional ataupun FBI untuk melakukan pengungkapan kasus pedofilia yang melibatkan atau melalui akun media sosial Facebook ini. Karena pihak dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menyatakan bahwa memang tak hanya di Indonesia, kasus ini juga menyeret beberapa negara-negara yang anggotanya melibatkan dari luar negeri, salah satunya adalah Amerika dan juga Peru. Nah, dalam kasus ini sendiri memang pihak kepolisian akan bekerja sama dengan FBI dan juga agen kepolisian internasional untuk melakukan pengungkapan kasus pedofilia ini. Kemungkinan memang tidak menutup kemungkinan pelaku dan juga korban terus bertambah. Dan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menghimbau bagi warga yang memang mengetahui adanya akun-akun media sosial yang syarat dengan konten pornografi dengan kasus pedofilia ini untuk dapat melapor ke Polda Metro Jaya atau pihak kepolisian setempat. Demikian itu yang dapat kami laporkan dari Polda Metro Jaya. Kembali ke Anda, Radi Saputro di studio. Ya, semoga hukuman setimpal bisa dialamatkan kepada para tersangka. Terima kasih Adistillah Rasati, laporan langsung Anda dari Polda Metro Jaya. Ya, ini kita lanjutkan dialog kita, Pak Seto. Tidak menutupi kemungkinan ini bisa terjadi pada siapa saja.
ya kita tidak mendoakan ini terjadi pada lingkungan Iya. kita begitu, tapi apa sih sebenarnya langkah preventif dari kita yang bisa dilakukan agar anak kita atau keponakan kita yang mungkin saja nanti terkena peristiwa seperti ini itu bisa pulih kembali dari traumatisnya dan tidak memiliki perilaku yang menyimpang seperti yang kita khawatirkan sebenarnya. Iya, mengingat beberapa pelaku selalu mengaku dulu waktu kecil juga pernah menjadi korban dari eksploitasi seksual ini. Ya, saya kira kadang-kadang kita terlalu dengan segala kegeraman dan kemarahan hanya berpusat pada pelakunya saja. Kita kadang-kadang melupakan korbannya. Jadi mohon para korban betul-betul mendapatkan secepatnya mendapatkan treatment psikologis dari para profesional, apakah psikiater atau psikolog, sehingga betul-betul segera pulih kembali. Ibarat sebuah luka, kalau tidak segera diobati juga menimbulkan kecacatan. Ya. Dan kemudian juga preventif, karena kita melihat bahwa ini sudah jaringan internasional dan menyasar ke berbagai kalangan, bukan hanya menengah ke bawah saja, karena juga menengah ke atas yang tidak diwaspadai, orang tuanya abai, terlalu sibuk, tidak ada waktu berdialog dengan putra-putrinya dan sebagainya. Jadi kita sudah punya Hari Keluarga Nasional kan, tanggal 29 Juni Hari Keluarga Nasional. Namun menyongsong Hari Keluarga Nasional dari sekarang dipersiapkan kembali kampanye, memperkokoh kembali ikatan kekeluargaan ini. Iya, tadi yang Anda katakan pergi ke psikolog, psikiater begitu. Tapi yang lebih penting artinya dari keluarga sekali lagi dan lingkungan sekitar untuk menjaga agar hal ini bisa dicegah begitu ya Pak Seto? Betul, ya preventif tadi. Preventif tadi ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Seto Mulyadi sudah bergabung bersama Kompas Siang, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Terima kasih sekali. Terima kasih.